wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati dengan NPM 2301350133 Dan saya Anis Aulia Adisti dengan NPM 2303050134. yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan produk STEAM yang telah kami rancang dan kembangkan, yaitu simulasi alarm banjir. Simulasi alarm banjir ini adalah sebuah produk pembelajaran berbasis pendekatan sains, teknologi, engineering, art, dan matematis yang kami integrasikan ke dalam materi IPAS Sekolah Dasar kelas 5. Kami dengan bangga menyampaikan bahwa produk ini telah berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Berikut kami paparkan 5 analisis utama dari produk ini. Analisis pertama adalah pengantar urgensi STEAM bagi pendidikan di Indonesia, baik bagi guru maupun siswa, khususnya pada materi yang kami angkat. Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana alam, dan banjir adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi setiap tahunnya. Namun ironisnya, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana ini masih perlu terus ditingkatkan, dan pendidikan adalah kuncinya. Disinilah pendekatan STEAM menjadi sangat urgent. STEAM bukan sekedar metode pembelajaran modern, melainkan cara berpikir integratif yang mempersiapkan siswa untuk memecahkan masalah nyata di dunia nyata. Ketika anak-anak belajar tentang banjir, bukan hanya teks buku, tetapi juga dengan merancang dan membuat alarm banjir sendiri. Mereka tidak hanya memahami konsepnya, mereka merasakannya dan mengalaminya secara langsung. Urgensi STEAM ini dapat kita lihat dari dua perspektif. Yang pertama yaitu bagi guru. Nah, kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pendekatan STEAM membantu guru menyajikan materi IPAS, khususnya tentang siklus air, konduktor listrik, dan fenomena alam secara lebih hidup dan bermakna. Guru tidak lagi hanya mengajarkan fakta, tetapi membimbing siswa dalam proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu bagi siswa. Siswa kelas 5 SD yang mempelajari materi ini melalui produk STEAM simulasi alarm banjir mendapatkan pengalaman belajar yang jauh lebih kaya. Mereka belajar ilmu pengetahuan bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai alat untuk memahami dan menyelesaikan masalah di sekitar mereka. Dalam konteks materi IPAS kelas 5 yang mencakup siklus air dan fenomena alam, produk ini menjadi jembatan yang sangat relevan untuk pengetahuan ilmiah dan kecakapan hidup siswa, khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Analisis kedua adalah persiapan khusus yang kami lakukan dalam implementasi produk STEAM di sekolah dasar, khususnya pada materi IPAS yang kami angkat. Merancang produk STEAM untuk tingkat sekolah dasar memerlukan perencanaan yang matang agar produk ini benar-benar dapat digunakan secara efektif di lingkungan kelas. Persiapan pertama yang kami lakukan adalah analisis kurikulum. Kami menelaah kurikulum Merdeka kelas 5 SD, khususnya elemen IPAS yang berkaitan dengan fenomena alam dan siklus air, untuk memastikan setiap elemen STEAM yang kami integrasikan memiliki dasar capaian pembelajaran yang jelas. Persiapan kedua adalah
air sederhana. Hal ini penting agar produk ini bisa diimplementasikan oleh guru-guru di sekolah dengan anggaran terbatas. Persiapan ketiga adalah merancang panduan kegiatan yang kontekstual dan disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak kelas 5 SD. Mencakup langkah-langkah eksperimen, pertanyaan refleksi, dan tabel pengamatan. Nah, untuk persiapan yang keempat adalah menyiapkan skenario pembelajaran. Kami merancang skenario di mana siswa dibagi dalam kelompok kecil dengan peran berbeda-beda. Ada tim sains, tim teknik, tim seni, dan juga tim matematika yang mencerminkan masing-masing elemen STEAM secara nyata dalam proses pembelajaran. Nah, untuk persiapan yang kelima adalah simulasi uji coba produk. Sebelum diperkenalkan kepada siswa, produk ini telah melalui serangkaian uji coba untuk memastikan alarm berfungsi dengan baik. Sensor air mendeteksi ketinggian air secara akurat dan seluruh komponen aman digunakan oleh siswa. Dengan persiapan yang terstruktur ini, kami yakin produk simulasi alarm banjir dapat diimplementasikan secara efektif dan bermakna di kelas. Analisis ketiga adalah penjelasan integrasi STEAM dari produk kami secara komprehensif. Produk simulasi alarm banjir ini dirancang dengan mengintegrasikan kelima elemen STEAM secara utuh dan saling berkaitan. Kami akan memberikan penjelasan satu persatu. Yang pertama, elemen sains. Terdapat 3 topik sains utama yang terintegrasi dalam produk ini sesuai kurikulum kelas 5 sekolah dasar. Pertama, siklus air. Siswa memahami bagaimana air bergerak di alam dari penguapan hingga presipitasi yang dapat menyebabkan banjir. Sebagai latar belakang ilmiah mengapa alarm banjir dibutuhkan. Kedua, prinsip air mengalir dari tempat tinggi ke rendah yang menjelaskan bagaimana air banjir bergerak dan mengapa ketinggian air perlu dipantau. Ketiga, konduktor listrik secara sederhana. Siswa belajar bahwa air adalah penghantar listrik dan inilah prinsip dasar cara kerja sensor air pada alarm kami. Elemen kedua adalah teknologi. Produk ini memperkenalkan 2 konsep teknologi penting. Pertama, konversi listrik menjadi bunyi melalui komponen buzzer sebagai penanda bahaya. Kedua, pengenalan sensor air sederhana. Bagaimana sensor mendeteksi keberadaan air dan memicu alarm secara otomatis. Elemen ketiga adalah engineering atau teknik. Ini adalah inti proses pembuatan di mana siswa terlibat langsung. Mereka merancang dan merangkai kabel secara seri maupun paralel untuk menghubungkan semua komponen alarm. Mereka juga mendesain prototipe wadah air yang merepresentasikan sungai atau saluran air yang meluap. Setelah merakit, siswa menguji alarm dan belajar melakukan troubleshooting apabila ada komponen yang tidak berfungsi. Nah, itu akan melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis secara langsung. Untuk elemen keempat adalah arts atau seni. Unsur seni hadir dalam aspek estetika produk. Siswa membuat miniatur lingkungan sekitar sungai lengkap dengan rumah penduduk, pohon, dan jalan untuk memperkuat konteks visual. Siswa juga diajarkan bahwa kerapian jalur kabel dan rangkaian adalah bagian dari estetika teknik.
hadir dalam 3 hal. Pertama, siswa menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mencapai batas ketinggian tertentu dengan mengaplikasikan rumus volume bangun ruang. Kedua, siswa mengamati dan mencatat waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai titik sensor, lalu menganalisis datanya. Nah, yang ketiga itu dalam membuat diorama, siswa juga menggunakan konsep skala dan perbandingan agar model proporsional terhadap benda nyata. Dengan integrasi kelima elemen ini, produk simulasi alarm banjir adalah sebuah pengalaman belajar yang utuh dan menyeluruh. Analisis keempat adalah manfaat yang didapat apabila pembelajaran dan produk STEAM ini dapat dilakukan dengan sempurna, khususnya bagi siswa. Manfaat pertama adalah pemahaman konsep yang mendalam dan tahan lama. Siswa yang belajar melalui pengalaman langsung, merancang, merakit, dan menguji alarm akan jauh lebih mudah memahami dan mengingat konsep sains dan matematika dibanding sekadar membaca buku teks. Manfaat kedua adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketika alarm tidak berfungsi, siswa ditantang untuk mencari penyebabnya dan menemukan solusinya sendiri. Ini melatih kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah yang sangat esensial di abad ke-21. Manfaat ketiga adalah tumbuhnya kesadaran terhadap lingkungan dan bencana alam. Dengan memahami cara kerja alarm banjir, siswa menjadi lebih sadar akan ancaman banjir di sekitar mereka dan pentingnya teknologi dalam mitigasi bencana. Manfaat keempat adalah peningkatan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Proses pembuatan produk ini dilakukan secara berkelompok, sehingga siswa belajar bekerja sama, berbagi peran, dan mengomunikasikan ide mereka satu sama lain. Manfaat kelima adalah kecakapan teknis dasar atau literasi teknologi. Siswa diperkenalkan pada komponen elektronik sederhana sejak dini sebagai modal awal yang sangat berharga untuk menghadapi tantangan era digital. Untuk manfaat yang keenam adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan kebanggaan atas karya sendiri. Ketika alarm yang mereka rakit sendiri berbunyi untuk pertama kalinya, ada kepuasan luar biasa yang dirasakan siswa dan membangkitkan rasa cinta mereka terhadap sains dan teknologi. Untuk manfaat ketujuh adalah keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Siswa menyadari bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah sungguh relevan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, sesuatu yang sering menjadi tantangan dalam pembelajaran konvensional. Analisis kelima adalah narasi kekurangan atau analisis ketidaksempurnaan dalam membuat produk STEAM ini. Kami bersyukur bahwa produk simulasi alarm banjir kami telah berhasil diselesaikan dan berfungsi dengan baik. Alarm berbunyi saat air menyentuh sensor, diorama tampil menarik, dan seluruh elemen STEAM terintegrasi dengan baik. Namun, kami menyadari bahwa setiap karya selalu memiliki ruang untuk disempurnakan. Catatan pertama adalah sensitivitas sensor yang belum sepenuhnya optimal. Sensor air sederhana yang kami gunakan bekerja dengan baik, namun tingkat sensitivitasnya
belum dapat diatur secara presisi. Kedepannya, penggunaan sensor ketinggian air digital dapat meningkatkan akurasi ini. Catatan kedua adalah ketahanan material. Beberapa bahan seperti kardus untuk digunakan sebagai diorama tidak tahan air dalam jangka panjang. Jika produk ini ingin digunakan berulang kali, perlu dipertimbangkan penggunaan material yang lebih tahan lama seperti akrilik atau kayu yang dilapisi. Catatan ketiga adalah kompleksitas perakitan untuk siswa sekolah dasar. Beberapa tahapan seperti menyambung kabel masih membutuhkan pendampingan intensif dari guru. Ke depan perlu dikembangkan panduan yang lebih sederhana dan visual agar siswa lebih mandiri dalam prosesnya. Terlepas dari kekurangan tersebut, kami memandangnya bukan sebagai kelemahan yang memalukan, melainkan sebagai bahan belajar yang berharga sesuai dengan semangat STEAM itu sendiri, bahwa proses adalah bagian tak terpisahkan dari pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek ini adalah: pertama, ada tin wall yang dilubangi sebagai alat untuk simulasi hujan. Kedua, ada kawat tembaga dan juga kabel. Ketiga, baterai 9 volt. Selanjutnya ada saklar, dan yang terakhir adalah buzzer sebagai alarm. Pertama, pencet tombol on yang terdapat pada saklar. Kemudian tuangkan air pada tin wall yang sudah dilubangi. Air akan turun melalui lubang pada tin wall sebagai simulasi hujan dan memenuhi wadah atau danau buatan. Alarm banjir ini menggunakan energi dari baterai. Saat air menyentuh dua kawat tembaga, rangkaian listrik menjadi tersambung. Arus listrik lalu mengalir ke buzzer sehingga buzzer berbunyi sebagai tanda adanya banjir. Ketika air mulai menyusut, kedua kawat tidak lagi terhubung oleh air, sehingga arus listrik juga terputus dan buzzer berhenti berbunyi. Tandanya, lingkungan kembali aman tanpa adanya banjir.